Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita jumpa di sesi dibacain berita yang akan dipandu oleh Bung Kameramen. Silakan. Terima kasih Bung Alfian. Ini Bung Alfian beritanya dari fajar.com. Senin 28 Februari 2022. Judulnya, PKB, PAN, hingga Golkar dukung pemilu ditunda. Ada respon dari warganet, jangan pilih partai ini, mereka tukang gadai demokrasi. Nah Bung Alfian, untuk respon awal ini, apakah ini ada kaitannya dengan korupsi kardus durian, dengan korupsi alih fungsi hutan, dan skandal makan istri orang, Bung Alfian? Wow, saudara, Bung Kameramen ini kelihatannya mengganggu saya nih untuk bisa menyampaikan sesuatu yang subjektif. Jelas, pertama kita baca penggeseran pemilu dipercepat atau diperlambat dari 2024 tidak ada alasan secara konstitusional maupun secara situasional. Maka ini bukan persoalan, dengan catatan artinya ya tetap sesuai dengan jadwal yang ada. Oh, kayaknya kalau pengen ditunda tuh mereka belum puas mungkin Bung Alfian. Baik, masuk dalam beritanya Bung Alfian. 3 ketua umum partai mendukung pemilihan umum pemilu 2024 ditunda. 3 ketum parpol tersebut diantaranya Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartanto. Wah, ini yang lagi ramai kemarin nih Bung Alfian, ada pengakuan seorang perempuan di YouTube. Caimin mengaku telah menerima masukan dari pelaku UMKM dan para analis terkait prospek ekonomi. Dia berharap perbaikan ekonomi jangan sampai terganggu oleh kontestasi pemilu. Nah, kok nggak masuk akal ya Bung Alfian? Gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas ini kan sudah mempertontonkan bahwa pengelolaannya sudah cabut marut, sudah berantakan. Dan kalau mau kita bahasa asli, ini kan adalah bentuk kedikjayaan, ya bentuk katakanlah protektorat yang sangat mengerikan daripada oligarki. Sebenarnya oligarki ini karena dia sudah, mungkin kalau boleh dibilang modalnya belum kembali nih kalau sampai tanggal tahun segitu. Karena mereka sudah banyak memberikan umpan-umpan gajah, umpan-umpan yang sangat besar, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Maka untuk itu, dengan adanya acara dibacain berita ini kepada para pemirsa, mari kita ikut berpikir, mari kita ikut memberikan dukungan moral yang pasti kita juga akan aksi, baik secara lisan maupun bentuk-bentuk yang kita mampu, bahwa penundaan pemilu merupakan sebuah kejahatan sistem pengelolaan negara yang karena mereka tidak punya alasan secara konstitusional. Baik Bung Alfian, lucu kalau saya memandang ini lucu Bung Alfian. Masa gara-gara ada masukan dari UMKM minta tunda pemilu? Nih, tapi ada lanjutan nih Bung Alfian. Senada dengan itu, Airlangga Hartanto mengemukakan aspirasi itu muncul dari petani yang menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Lah, masa gara-gara dengar dari orang lain itu pengen dipaksakan? Bahkan yang tadinya beliau itu Bung Alfian, yang tadinya jangan menjebak saya dengan isu 3 periode, sekarang beliau kayaknya seolah-olah pasrah gitu Bung Alfian. Iya. Yang jelas keadaan ini menunjukkan betul bahwa sesungguhnya mereka semakin tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Iya. Semakin panjang mereka minta waktu, sebenarnya mempertinggi tempat jatuh. Apa yang mereka lakukan sebenarnya mempertontonkan bahwa mereka tidak becus. Secara umum itu harus dilihat. Kita lihat beberapa fakta. Ya, 1 misalnya fenomena antrian orang membeli minyak goreng. 2, proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak dan banyak ruas-ruas tol yang dibangun dengan harga yang sangat tinggi dijual dengan harga yang cuma 1/5-nya saja. Ini kan kalau kita ulas lebih lanjut bahwa memang negeri ini sudah berantakan. Kalau kata bahasa ini orang sholat berjamaah, imamnya udah kentut, mencret pula, lalu kemudian ya katakanlah sudah nggak keruan, safnya berantakan, jumlah rakaat tidak sesuai dengan
jumlah yang mestinya mereka kerjakan. Jadi yang jelas ini sudah batal total, tal. Maka untuk itu kepada masyarakat, mari kita menengok kembali bagaimana negara ini diurus menurut peraturan yang pernah dibuat. Iya, Bung Alfian, saya kok rasanya nggak asing lah ya dengan watak pemimpin kita ini. Harusnya kan Bung Alfian kalau dia tidak mampu, ya cukup lah nyusahin rakyatnya 10 tahun, masa mau ditambah Bung Alfian. Tapi Bung Alfian gini, apakah penundaan pemilu ini adalah wujud nyata ada orang yang ingin mengkudeta konstitusi kita, Bung Alfian? Merupakan sebuah perencanaan maling ya, maling yang ingin merampok sistem konstitusi yang normal menjadi abnormal atau menjadi anomali. Yang jelas gagasan penundaan pemilu merupakan sebuah gagasan orang yang tidak bertanggung jawab dalam negara ini, sebuah gagasan orang yang berwatak kriminal. Karena kan kita dengar banyak para ahli menyebut negeri ini menerapkan demokrasi kriminal. Ya, mungkin kita mendengar ucapan beberapa tokoh-tokoh yang cukup terkenal dan dikenal luas menyebut seperti itu. Jadi penundaan pemilu menurut saya tidak ada alasan dan tidak perlu. Maka yang jelas kerjalah dengan semampu kalian. Kami juga sudah tidak banyak harapan dan selesailah berhenti. Karena sesungguhnya apa yang kalian meminta itu memperpanjang kejahatan yang akan kalian lakukan. Itu merupakan sebuah hopeless ya, suasana kebatinan yang orang sudah malas, sudah nggak mau ngomong banyak, nggak mau bicara yang sifatnya panjang lebar, karena nanti ketelingsut dengan pilihan diksi dan kata-kata tertentu, mereka akan terkenal lagi dengan delik. Ya mungkin itu juga dialami oleh banyak pihak. Urus saya dulu Bung Alfian ya, kilometer 50. Iya. Bung Alfian, saya menangkap begini Bung Alfian, dengan mereka maksa ingin menunda pemilu, artinya mereka merasa dicintai, merasa sok paling benar, dan saya lihat mereka ini rakus Bung Alfian. Nah, fenomena orang-orang yang merasa paling ini Bung Alfian, menurut saya memang harusnya kita sikapi dengan tegas. Tapi apa nih saran Bung Alfian, mungkin juga untuk di sesi akhir di Bacaan Berita kali ini, saran Bung Alfian untuk rakyat, untuk para pejabat yang mereka tidak setuju dengan penundaan pemilu, agar mereka kompak gitu Bung Alfian, kita taat pada konstitusi kita, jangan sampai membiarkan orang yang rakus ini ingin terus berkuasa Bung Alfian. Yang pertama, masyarakat harus mengalami akselerasi percepatan kesadaran terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau tadi dibilang katanya petani mau meminta agar perpanjangan, masyarakat petani segera buka bicara. Karena semua kita sedang kecewa, semua sumber daya alam kita, semua produk kita punya. Orang panen bawang, pemerintah impor bawang. Orang dia impor sampai impor jahe, impor garam. Itu kan sebenarnya nggak ada logikanya mereka itu meminta untuk diperpanjang. Ada juga udahan kalau kalian nggak becus ya sudah. Yang kedua, bagi para penyelenggara negara, apa kalian nggak malu ya? Alih-alih kalau ditanyakan bagaimana pertanggungjawaban di akhirat akan menjadi hinaan yang akan keluar dari mulut kalian, malu dong. Kalian udah banyak, udah terlalu banyak. Dan kita tahu betul kasus-kasus yang jumlahnya miliaran, ratusan miliar, triliunan, itu menumpuk begitu saja tanpa penanganan. Jadi kesimpulannya, segera hentikan gagasan itu, rapikan kerja yang masih mungkin bisa dirapikan, dan mantapkan bahwa penyelenggaraan negara ini periode ini selesai sampai di tahun 2024, dan kita ingin pemimpin baru, kita menginginkan sistem baru, kita menginginkan semangat baru, dan kita menginginkan formula dan format kegiatan baru. Kita cukupkan di Bacaan Berita pada kesempatan kali ini, dan mari kita optimis bahwa kita masih punya Allah, bahwa kita masih punya generasi new mind yang mungkin mereka punya semangat untuk mengurus negara, untuk membuat Indonesia berdaulat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.